Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Kustianti, NIM 2023-12-106, kelas akuntansi 2D. Saya akan menjelaskan tentang kasus isu sosial dan etika dalam sistem informasi di Indonesia. Saya mengambil kasus yang sedang viral di media sosial, yaitu kasus korupsi 271 triliun dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan tahun 2015 sampai tahun 2022. Berikut penjelasannya. Permasalahan sosial dan etika terkait kasus korupsi terbagi dalam beberapa dimensi moral, yaitu 1. Korupsi adalah tindakan yang tidak adil karena merampas hak-hak masyarakat dan memperkaya mereka secara ilegal. Hal ini menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga lainnya. 2. Kejujuran. Korupsi adalah tindakan yang penuh kebohongan dan penipuan. Orang yang korup seringkali menyembunyikan aktivitasnya dan memanipulasi sistem demi keuntungan pribadi, merusak nilai moral dan etika masyarakat. 3. Tanggung jawab. Orang yang korup tidak bertanggung jawab atas tindakannya dan tidak memikirkan dampak negatifnya terhadap masyarakat. 4. Integritas. Korupsi adalah tindakan yang menunjukkan kurangnya integritas. Orang yang korup tidak mempunyai prinsip moral yang kuat dan mudah tertarik pada uang dan kekuasaan. Hal ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan institusi. 5. Kepedulian. Orang yang korup tidak peduli pada kesejahteraan masyarakat. Mereka hanya peduli pada diri sendiri. Mereka kurang empati dan kasih sayang terhadap orang lain yang dirugikan oleh tindakan mereka. 6. Kebijakan. Korupsi adalah perbuatan yang jahat merugikan orang lain. Orang korup memanfaatkan orang lain dan tidak memikirkan dampak negatif yang ditimbulkannya. 7. Kehormatan. Korupsi adalah kegiatan yang memalukan dan merendahkan martabat. Orang yang korup kehilangan rasa hormat dari masyarakat dan dapat dihukum atas tindakannya. Korupsi secara keseluruhan merupakan tindakan asusila yang merusak nilai moral dan etika masyarakat. Korupsi harus diberantas dengan berbagai cara, seperti kepolisian yang kuat, pendidikan publik, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Peraturan Indonesia saat ini yang dapat melindungi hak-hak korban terhadap masalah sosial dan etika dalam kasus korupsi 271 triliun sebagai berikut. 1. Perintah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perintah ini mengatur tentang pengelolaan dan pengendalian usaha pertambangan, termasuk kewajiban pemegang izin pertambangan untuk melakukan pengelolaan yang baik dan benar. Kedua, perintah pemerintah. Perintah ini mengatur tentang pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, termasuk kewajiban pemilik IUP untuk melakukan pengelolaan yang memperhatikan hak-hak korban seperti hak lingkungan hidup, hak masyarakat setempat, dan hak korban korupsi. Ketiga, perintah jaksa. Perintah ini mengatur tindakan yang dapat dilakukan Jaksa Agung dalam pengawasan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk kewajiban pihak swasta dan pemilik IUP untuk melakukan tindakan administratif dengan memperhatikan hak korban. Keempat, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan ini mengatur tentang hak-hak korban korupsi, antara lain hak lingkungan hidup, hak masyarakat setempat, dan hak korban korupsi. Kelima, Keputusan Menteri BUMN. Keputusan ini mengatur tentang pengelolaan usaha pertambangan negara termasuk PT Timah
Persero Tbk untuk melakukan pengelolaan dengan memperhatikan hak-hak korban seperti hak lingkungan hidup, hak masyarakat setempat, dan hak-hak korban korupsi. Semua ketentuan di atas mengatur kewajiban pihak swasta dan pemilik IUP untuk menyelenggarakan pengelolaan yang memperhatikan hak-hak korban, antara lain hak lingkungan hidup, hak masyarakat setempat, dan hak korban korupsi. Selain itu, aturan tersebut juga mengatur tindakan yang dapat dilakukan operator jika kerusakan disebabkan oleh korupsi. Perundang-undangan permasalahan isu sosial dan etika dalam kasus korupsi. Pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan berbagai jenis tindak pidana korupsi seperti suap, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang. Undang-undang ini juga mengatur tentang pembentukan KPK. Nah, penjelasan tentang perundang-undangan ini, suap yaitu memberi atau menerima sesuatu dengan maksud untuk memengaruhi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Penggelapan, mengambil alih uang atau barang milik negara secara melawan hukum. Penyalahgunaan wewenang, seorang pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini melakukan beberapa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Antara lain, memperluas definisi tindak pidana korupsi, memperkuat kewenangan KPK, menetapkan aturan tentang penyelesaian perkara korupsi di luar pengadilan atau pengembalian aset. Nah, penjelasannya, pembentukan KPK yaitu lembaga independen yang bertugas pemberantas korupsi. Penyelesaian perkara korupsi di luar pengendalian yaitu pengembalian aset adalah proses di mana koruptor mengembalikan uang yang dikorupsinya kepada negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang pembentukan, tugas, dan wewenang KPK. Undang-undang ini memberikan KPK kewenangan yang luas untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan penyadapan dalam kasus korupsi. Undang-undang KPK mengatur tentang 1. Tugas dan wewenang KPK. KPK bertugas melakukan penyidikan, penuntutan, dan penyadapan dalam kasus korupsi. Struktur organisasi KPK. KPK dipimpin oleh 5 orang komisioner yang dipilih oleh DPR. Yang keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur tentang beberapa jenis tindak pidana korupsi seperti suap dan penggelapan. Namun, aturan di KUHP tentang korupsi tidak sedetail di aturan Undang-Undang Tipikor. KUHP mengatur tentang suap, memberikan atau menerima sesuatu dengan maksud untuk memengaruhi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Penggelapan, pengambilan alih uang atau barang milik negara secara melawan hukum. Nah, kesimpulannya, perundang-undangan di Indonesia tentang kasus korupsi cukup lengkap dan komprehensif. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam perundang-undangan tersebut, seperti overlapping atau tumpang tindih kewenangan antara KPK dan lembaga penegak hukum lainnya. Ada belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Meskipun demikian, perundang-undangan di atas merupakan instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk menghindari masalah sosial dan etika dalam kasus korupsi. 1.
Meningkatkan pemahaman tentang korupsi. Sebelum mengambil tindakan, perlu meningkatkan pemahaman tentang korupsi. Korupsi adalah kekerasan, eksploitasi, dan kekerasan yang disetujui oleh masyarakat yang dianggap tidak pantas. Kedua, meningkatkan pemahaman tentang masalah sosial dan etika seputar korupsi. Perlu meningkatkan pemahaman tentang masalah sosial dan etika seputar korupsi. Misalnya, mengetahui dampak negatif korupsi terhadap masyarakat dan kebijakan yang dapat digunakan untuk mengurangi korupsi. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang undang-undang dan prosedur yang berkaitan dengan korupsi. Misalnya, mengetahui undang-undang yang mewajibkan korupsi dan prosedur yang dapat digunakan untuk melaporkan dan menangani korupsi. Yang keempat, meningkatkan pemahaman tentang strategi anti korupsi. Misalnya, mengetahui strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi korupsi serta keberhasilan dan kegagalan strategi tersebut. Yang kelima, meningkatkan pemahaman tentang perilaku etis. Misalnya, mengetahui tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi korupsi serta keberhasilan dan kegagalan tindakan tersebut. Yang keenam, meningkatkan pemahaman tentang pembangunan sosial. Misalnya, mengetahui pentingnya pembangunan sosial dalam mengurangi korupsi serta keberhasilan dan kegagalan yang dicapai melalui pembangunan sosial. Yang ketujuh, meningkatkan pemahaman tentang pengukuran dan pengendalian. Misalnya, mengetahui cara mengukur dan mengendalikan korupsi serta keberhasilan dan kegagalan dalam mengukur dan mengendalikannya. Kedelapan, meningkatkan pemahaman tentang peran media. Misalnya, keberanian media untuk memberitakan korupsi serta keberhasilan dan kegagalan yang terjadi dengan bantuan media. Kesembilan, meningkatkan pemahaman tentang peran pemerintah. Pemerintah dalam mengurangi korupsi, misalnya, perlu mengetahui kebutuhan pemerintah untuk mengurangi korupsi serta keberhasilan dan kegagalan tata kelola. Yang kesepuluh, meningkatkan pemahaman tentang peran masyarakat. Misalnya, mengetahui kebutuhan masyarakat untuk mengurangi korupsi serta keberhasilan dan kegagalan masyarakat. Ke-11, meningkatkan pemahaman tentang peran pihak ketiga. Misalnya, kebutuhan pihak ketiga dalam mengurangi korupsi serta keberhasilan dan kegagalan penggunaan pihak ketiga. Ke-12, meningkatkan pemahaman tentang peran pihak lain. Misalnya, mengetahui kebutuhan dan keberhasilan serta kegagalan pihak lain dalam mengurangi korupsi. Kesimpulannya, langkah-langkah seperti menjaga kejujuran, menghindari perilaku koruptif, menyediakan informasi mengenai korupsi, dan menggalakkan kesejahteraan para penegak hukum. Selain itu, dapat menggalakkan perubahan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi di masyarakat. Foto tersangka Harvey Moise, suami dari artis Sandra Dewi, yang diduga melakukan korupsi 271 triliun dalam komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan tahun 2015 sampai 2022. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.